Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Encounter. Sekelompok lampu melintas di alam yang kosong. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, itu muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Bruder Xiaoyan, dengan kecepatan kami harus dapat mencapai Pulau Naga Timur dalam 10 menit lagi. Yao Ming mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan di mana cahaya yang mengalir itu. Dia menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan di sampingnya. Aye, mari tingkatkan kecepatan kita. Xiaoyan sedikit mengangguk. Matanya melihat ke kedalaman kegelapan ketika kepalan tangan di lengannya perlahan-lahan terkepal. Dia melambaikan lengan bajunya dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa buru-buru mengikutinya setelah melihat dia pergi lebih cepat. Tunggu, ada aura yang dikenal. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Dia mengerutkan kening saat dia melihat kebagian dari dunia kosong di sebelah kirinya. Bang! Ledakan energi yang intens dipancarkan dari dalam ruang kosong. Segera, seorang tokoh meludahkan darah dan mundur, jatuh ke sekelompok orang. Wajah sosok itu pucat saat matanya dengan marah melihat sekelilingnya. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya beberapa saat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka semua sangat kuat, terutama 2 orang tua yang memimpin mereka. Aura mereka tampak biasa, tetapi ada tekanan menakutkan yang menyebar dari mereka. Mereka mengejutkan 2 ahli puncak yang telah mencapai kelas Ban Sheng. 3 pulau naga besar, kalian benar-benar berani untuk menyerang keagungannya, Kaisar Naga. Ada sekitar 7 hingga 8 sosok yang dikelilingi oleh 10 orang, tetapi kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada 2 wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Jika seseorang hati-hati melihat mereka Hei King, yang telah membantu Xiaoyan beberapa kali, dan Elder Julie, yang pernah bertemu dengan Xiaoyan sebelumnya. Hanya 2 orang di dalam grup ini yang tampaknya berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka saat ini sangat suram. Mereka telah melakukan patroli. Siapa yang mengharapkan mereka untuk belajar tentang 3 serangan Pulau Naga Besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli? Sebelum mereka bisa cepat kembali dengan kecepatan tinggi, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok ini dari 3 Pulau Naga Besar yang telah menyegel Pulau Naga Timur. Pertarungan besar segera meletus. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Dengan 2 Ban Sheng, pihak lain dengan mudah mengalahkan mereka dan mengejar mereka di sini. Jelas, pihak lain berencana untuk menghilangkan semuanya. Hehe, Julie, 3 Raja Naga Besar adalah penguasa sejati. Kamu orang telah menemukan beberapa palsu dari tempat yang tidak diketahui dalam upaya untuk menyatukan naga Fate kuno. Itu benar-benar terlalu naif bagi kamu. Seorang pria yang mengenakan armor tempur dengan mengejek melirik Julie dan tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit ini dan memiliki kekuatan Ban Sheng menengah. Kamu akan lebih tahu daripada aku di hati kamu apakah itu palsu. Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku kami di bawah kekuasaan 3 Raja Naga Besar. Ekspresi Julie sangat suram saat dia mengomentari situasi. Pria tua berkarat itu sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata ini. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Dalam suku Naga Fate kuno, klan kerajaan memegang otoritas mutlak atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut melawan klan kerajaan. Mereka berdua memiliki status tinggi dalam 3 pulau naga besar. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa itu naga-naga muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan kerajaan yang sangat murni, tetapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun,
jadi cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani menyerang langsung naga muda itu, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Qian Xuan, jangan buang napas kamu dengan orang tua ini. Cepat hentikan mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih intens dari yang kami harapkan. Kita harus cepat kembali. Seorang pria tua berwajah merah dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak saat dia berdiri di samping pria tua berlapis baja itu. Dua bajingan tua, 3 pulau naga besar, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pulau Naga Timur aku. Setelah Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 pulau naga besar kamu hanya akan menunggu untuk mati. Hei King dengan marah mengutuk. Hei, itu hanya jika kamu bisa menunggu sampai Te Ituime datang. Orang tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa. Matanya langsung berubah dingin saat dia melemparkan telapak tangan ke Hei King di ruang kosong. Angin yang menakutkan merobek udara dan dengan cepat menabrak tubuh Hei King dengan kecepatan seperti kilat. Grup. Saat ini Hei King mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Douzun, tapi bagaimana dia bisa membandingkan dengan Ban Sheng tingkat tinggi? Armor di tubuhnya segera hancur. Seteguk besar darah meludah saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lainnya di belakangnya. Kamu orang tua yang tidak tahu batasnya. Beraninya kau mengaum di tetua ini. Orang tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dengan jijik setelah menyebabkan Hei King memuntahkan darah dan terbang kembali dengan telapak tangan. Kamu bajingan sialan! Mata Hei King segera memerah setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membengkak menjadi 2 kali ukurannya. Bunuh semuanya. Jangan biarkan siapapun hidup. Orang tua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat Hei King menjadi gila. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Berani-beraninya kamu. Julie menjadi sangat marah. Sebuah douki yang mengerikan meletus saat dia melemparkan pukulan ke depan. Sebuah douki yang besar dan kuat berkumpul menjadi naga setinggi 1000 kaki yang dengan ganas menabrak pria tua berwajah merah itu. Mengaum. Tubuh pria tua berlapis baja itu membengkak saat Julie menyerang. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi negara setengah naga setengah tempur. Dia mengaum di langit sebelum menembak ke depan seperti bola meriam. Dengan hanya sebuah pukulan, dia benar-benar menghancurkan naga energi raksasa. Julie, kedua kekuatan kami serupa. Bagaimana kamu akan melawan aku sekarang karena kamu terluka? Tetua itu, yang telah berubah menjadi setengah naga, melangkah melalui udara kosong. Tubuhnya aneh muncul di atas kepala Elder Julie saat cakar naga besar dengan keras merobek udara. Itu disertai oleh angin yang sangat tajam. Bang! Elder Julie mengatupkan giginya ketika serangan yang sangat ganas ini turun dari atas. Baju besi dengan simbol naga di atasnya muncul di sekitar tubuhnya. Setelah itu, baju besi itu muncul seperti naga marah karena dengan keras bertabrakan dengan Elder setengah naga itu. Bang! Elder berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan melambaikan lengan bajunya saat Elder Julie melibatkan separuh naga setengah naga itu dalam pertempuran yang sengit. Setiap kali dia melakukannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan jatuh kembali. Armor di tubuh mereka juga akan meledak. Akhirnya, para prajurit dari 3 suku naga besar akan menerkam prajurit itu dari Pulau Naga Timur. Aku akan bertarung dengan kamu sampai akhir. Kemarahan sengit segera meletus di mata Hei King setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu demi satu. Pukulan gila menabrak 2 sosok yang menuju ke arahnya, menyebabkan mereka muntah darah dan terbang kembali. Kakinya menginjak udara saat tubuhnya melesat ke arah tetua yang berwajah merah dengan kecepatan seperti kilat. Keberadaan seperti semut benar-benar menantang aku? Orang tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ini. Dia mengepalkan tinjunya dan sisik padat dengan cepat muncul.
Dia dengan cepat melemparkan pukulan sebagai ledakan sonik dalam yang dibentuk di bawah tinjunya dengan keras. Setelah itu, ia bertabrakan dengan Hei King yang dengan eksplosif melesat. Bang! Tabrakan keras ini menyebabkan tubuh Elder berwajah merah hampir tidak gemetar. Dia juga mundur setengah langkah. Di sisi lain, lengan Hei King membuka urat dan mengeluarkan suara, tiupan, saat mengeluarkan banyak panah darah. Suara samar tulang retak juga muncul. Tangannya dengan lemah jatuh saat tubuhnya terbang kembali sejauh 10.000 kaki. Baru kemudian dia perlahan-lahan berhenti. Hei King tetap tergantung di alam kosong dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah hancur oleh pukulan dari pria tua berwajah merah. Jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, pukulan itu mungkin akan menghancurkan tubuhnya. Apakah aku akan mati? Mata Hei King sedikit demi sedikit menjadi buram. Pada saat ini, dia telah terluka parah oleh pria tua berwajah merah itu. Meskipun dia merasa tidak puas di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa itu ada celah yang sangat besar antara dia dan pihak lain. Tenang, aku akan melemparkan kamu ke dalam makam naga setelah kamu mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat istirahat untukmu. Ruang di depan Hei King berfluktuasi saat sesepuh berwajah merah muncul. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat mereka melihat Hei King. Setelah itu, dia perlahan-lahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala Hei King. Gel yang dinginin melonjak dalam matanya yang agak keruh. Huosan, Kaisar Naga tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu berani membunuhnya. Elder Julie, yang diseret ke kejauhan, merasakan tubuhnya berubah dingin ketika melihat situasi Hei King. Matanya merah darah saat dia meraung. Hei, Kaisar Naga? Itu hanya jika dia bisa bertahan dari kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga. Pria tua berwajah merah itu menggelengkan kepala dan mengolok-olok. Dia menundukkan kepalanya dan melihat Hei King yang berencana untuk mengumpulkan kekuatannya untuk melepaskan serangan. Dia melanjutkan dengan belas kasihan dalam suaranya, "Kamu benar-benar karakter yang sangat keras. Sayangnya, kamu telah memilih sisi yang salah." Hei King menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia meraih bagian atas kepala Hei King dan perlahan menggunakan kekuatannya. Kemenangan kali ini adalah milik 3 pulau naga besar, tetapi kamu dapat yakin bahwa itu banyak orang akan menemani kamu. Paling tidak, kamu tidak akan merasa kesepian. Senyum kejam muncul di wajah pria tua berwajah merah itu. Jarinya yang tajam dengan lembut menekan dan membentuk 5 lubang berdarah di kepala Hei King, tetapi tiba-tiba dia merasakan tangan dingin yang dingin mendarat di kepalanya saat dia akan menghancurkan kepala Hei King. Pada saat yang sama, suara lembut perlahan-lahan ditransmisikan ke telinganya. Tubuhnya benar-benar diam seperti patung. Katakan, apakah kamu pikir kamu akan dapat menghancurkan kepalanya lebih cepat daripada aku melakukan hal yang sama dengan kamu? Hei King, yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian, tiba-tiba membuka kedua matanya setelah mendengar suara lembut yang tidak mengandung kemarahan. Sosok kurus yang akrab muncul di matanya. Xiao Yan? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.